Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 5 dengan berjudul Analisis Kemampuan Proses Logistik. Dengan mata kuliah Manajemen Jasa dan dosen pengampu Bapak Dr. Agia Sadia SEMM. Selanjutnya itu untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman paket dan memulihkan kepercayaan pelanggan dengan pendekatan saintifik. Latar belakang kasusnya itu seperti keterlambatan waktu pengiriman, mengikis tingkat kepercayaan pelanggan, terus juga perusahaan membutuhkan diagnosa berbasis data, bukan sekedar asumsi untuk memperbaiki rantai distribusi. Selanjutnya ada dampak keterlambatan paket. Yang pertama di sini ada krisis kepercayaan pelanggan, yaitu kecewa karena paket tidak tepat waktu. Penyebabnya pelanggan beralih ke kompetitor. Yang keduanya itu ada penurunan brand equity, yaitu ulasan buruk atau negatif review tersebar di jejaring sosial, merusak reputasi jangka panjang. Yang ketiga itu lonjakan biaya kompensasi, yaitu biaya penalti klaim asuransi keterlambatan serta peningkatan biaya layanan customer service. Yang terakhir itu ada penumpukan paket di hub, alur logistik sumber rute dan jadwal kurir yang kurang objektif. Selanjutnya, pengumpulan data pengiriman. Langkah awal pengumpulan data sederhana. Yang pertama, waktu pengiriman aktual. Mencatat durasi pengiriman dan pemindaian barcode di hub logistik asal hingga paket diterima oleh penerima. Yang kedua, target SLA. Menentukan target performa yang telah disepakati bersama pelanggan. Misalnya maksimal 2 hari. Yang terakhir, deviasi variabilitas. Menganalisis rentan kesalahan untuk memahami konsistensi pengiriman harian. Selanjutnya, pada slide ini ada data sampel aktual versus target SLA. Pengiriman aktual dibandingkan dengan target SLA yang telah ditentukan, yaitu 2 hari kalender untuk seluruh rute. Contohnya, Jabodetabek dan Bandung. Performa kita sudah sangat baik. Rute Jakarta-Bandung PKG 001 menjadi yang tercepat dengan waktu lead 1,5 hari atau setengah hari lebih cepat dari target. Begitu pula dengan rute Bogor dan Tangerang yang berhasil deliver di bawah target 2 hari. Namun kita memiliki tantangan besar pada rute jarak jauh luar kota atau provinsi. Contohnya itu Jakarta-Surabaya. PKG 002 mengalami keterlambatan 0,8 hari dan yang paling kritikal adalah Jakarta-Semarang PKG 004 dengan keterlambatan mencapai 1,1 hari. Kesimpulannya, target SLA 2 hari sangat realistis untuk area lokal atau short haul. Namun, perlu dievaluasi kembali untuk rute Surabaya. Selanjutnya, kita perlu menginvestigasi apakah keterlambatan di Semarang dan Surabaya ini disebabkan oleh masalah moda transportasi, proses di sorting hub, atau proses eksternal seperti kemacetan jalur pantura. Selanjutnya yaitu menghitung kemampuan proses. Setelah kita memetakan alur kerja di tahap sebelumnya, langkah kedua ini sangat krusial karena kita akan mengukur secara objektif seberapa banyak presentasi paket yang mampu diselesaikan sesuai dengan standar waktu yaitu yang telah kita tetapkan. Indikator utama yang kita gunakan di sini adalah on time delivery atau UTD atau tingkat ketepatan waktu pengiriman. Mari kita perhatikan grafik yang ada di lingkaran di sebelah kanan. Berdasarkan pengambilan sampel harian yang telah dilakukan, kita mendapatkan gambaran performa sebagai berikut, yaitu 80% pengiriman kita sudah masuk dalam kategori tepat waktu. Ini adalah bagian berwarna biru yang menunjukkan bahwa mayoritas proses operasional harian kita sudah berjalan sesuai standar. Yang selanjutnya itu, namun fokus utama yang perlu kita bedah bersama adalah sisanya itu 20%, di mana pengiriman yang mengalami keterlambatan yang ditujukan oleh warna merah pada grafik sebelah kanan.
Poin kritisnya di sini angka 20% ini didefinisikan sebagai kegagalan sistematis, yang artinya keterlambatan ini bukan terjadi secara kebetulan atau karena faktor acak, yang melainkan ada masalah mendasar yang terus berulang dalam sistem operasional kita. Data ini menjadi sinyal kuat bahwa kita harus segera melakukan evaluasi mendalam untuk menemukan akar penyebab dari kegagalan sistematis tersebut, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan proses ini ke depannya. Selanjutnya yaitu indeks kemampuan proses CP. Mengapa menghitung CP dan CPK? Indeks CP mengukur rasio antar batas spesifikasi pelanggan, lebar spesifikasi dengan variabilitas alami dari proses lebar proses 6 sigma. Jika nilai CP di bawah 1,0, ini menunjukkan secara statistik bahwa variabilitas proses pengiriman saat ini terlalu lebar. Proses pengiriman kurir tidak konsisten dan tidak mampu secara andal memenuhi standar waktu yang dijanjikan. Itu tolak ukur internal perusahaan. Target maksimal 2 hari atau SLA. Secara internal, manajemen menetapkan bahwa seluruh pengiriman dalam kota wajib selesai dalam kurun waktu 48 jam atau 2 hari. Meskipun nilai rata-rata durasi pengantar berada di sekitar 1,9 hari, standar deviasi yang besar menyebabkan penyebaran data yang tidak terkontrol. Ada pengiriman yang memakan waktu 3 sampai dengan 4 hari. Tantangan internal, memangkas ekor distribusi variabilitas agar tidak ada paket yang keluar dari batas 2 hari. Selanjutnya ada tolak ukur industri logistik. Ini adalah grafik perbandingan tingkat ketepatan waktu pengiriman atau on time delivery dalam industri logistik. Di sini di grafiknya ada standar industri nasional yaitu 95%, kompetitor A 92%, kompetitor B 88%, dan kelompok 5C atau kita yaitu 80%. Dari grafik ini kesimpulannya, kinerja pengiriman kelompok kita 80% masih di bawah standar nasional dan kompetitor. Artinya masih ada kekurangan performa yang perlu diperbaiki segera agar bisa mencapai standar yang ditetapkan. Slide selanjutnya ada rekomendasi solusi dan perbaikan. Yang pertama ada penambahan armada, mengalokasikan armada kurir tambahan atau on demand pada jam sibuk atau peak hours guna mengurai penumpukan paket di hub penyortiran utama. Yang kedua ada optimalisasi rute, mengintegrasikan software navigasi rute dinamis atau dynamic route planning. Fungsinya untuk membantu kurir menghindari kemacetan tak terduga. Yang terakhir ada standarisasi atau SOP. Ini mempercepat waktu penanganan bongkar muat atau loading atau unloading paket di hub transit dengan pelatihan intensif bagi petugas operasional. Selanjutnya itu ada filosofi kepuasan pelanggan, yaitu dalam bisnis jasa logistik, waktu pengantaran bukanlah sekedar angka statistik, melainkan janji kredibilitas yang dipertaruhkan setiap hari. Dan itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.